Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia bersama Bu Marfuah, SMP Negeri 1 Pelemahan. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan peredaran darah. Tetapi untuk video ini hanya membahas tentang sistem peredaran darahnya. Untuk gangguannya kita bahas pada video yang berikutnya. Kita mulai tentang organ pada sistem peredaran darah. Organ pada sistem peredaran darah ada 3, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Adapun darah tersusun atas 2 bagian, ada sel-sel darah dan ada plasma darah. Sel darah bagian yang padat terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Sedangkan plasma darah itu adalah bagian darah yang cair, warnanya kuning keemasan. Berikutnya, gambaran dari sel-sel darah pada manusia. Bisa kalian lihat, ada sel darah merah. Contohnya sel darah merah, gambarnya. Nah, ini sel darah merah yang sempurna. Sedangkan yang ini sel darah merah yang tidak sempurna. Lalu ada sel-sel darah putih. Sel darah putih bentuknya berubah-ubah. Dan yang ketiga adalah keping-keping darah. Ini contohnya bentuknya tidak beraturan, ada beberapa bentuk dari keping-keping darah. Kita lihat perbedaan ciri-ciri sel darah. Dimulai dari inti sel. Untuk inti sel yang memiliki inti hanya leukosit. Sementara eritrosit dan trombosit tidak memiliki inti. Sementara hemoglobin yang punya hanya eritrosit. Zat warna merah pada darah itu yang punya hanya eritrosit, leukosit, dan trombosit tidak punya. Yang ketiga jumlahnya. Per milimeter kubik atau kurang lebih 1 tetes darah kita bisa menjumpai eritrosit sebanyak 4-5 juta sel. Jadi banyak sekali. Paling banyak adalah eritrosit. Leukosit setiap milimeter kubiknya kita jumpai 6-9 ribu. Paling sedikit. Kemudian trombosit jumlahnya sekitar 200-400 ribu per milimeter kubik. Untuk bentuknya sel darah merah eritrosit bentuknya bikonkav. Bulat tipis, kedua sisinya cekung. Sementara leukosit bentuknya bervariasi, berubah-ubah. Ketika dia bergerak, maka bentuknya akan berubah. Seperti amuba. Ketika bergerak, maka bentuknya bisa berubah. Trombosit atau keping darah bentuknya tidak beraturan. Ada berbagai bentuk tidak beraturan. Umurnya atau waktu hidupnya, untuk eritrosit 120 hari. Nanti kalau sudah bekerja 120 hari, maka eritrosit akan rusak. Eritrosit yang rusak akan dirombak di hati. Leukosit umurnya kurang lebih 100-300 hari. Sementara kalau trombosit umurnya sangat pendek, kurang lebih hanya 8 hari. Berarti setiap hari itu ada sel-sel darah yang rusak dan mati, dan setiap hari tubuh kita membentuk sel darah yang baru. Oleh karena itu, makanan kalian setiap hari harus bergizi supaya proses pembentukan sel-sel darah ini dapat berlangsung dengan baik.
Fungsinya sekarang, secara umum, eritrosit itu sebagai alat angkut zat, mengangkut berbagai macam zat dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke alat pengeluaran, dan lain-lain. Sementara leukosit sebagai alat kekebalan tubuh atau membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit tugasnya salah satunya adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Pembekuan darah diperlukan ketika bagian tubuh kita ada yang terluka. Kalau tubuh terluka, darah keluar, maka harus segera dilakukan proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Ketika terjadi luka, sel darah melewati pembuluh darah yang terluka, maka trombosit akan pecah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase atau tromboplastin dengan dibantu oleh kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu berupa benang-benang halus. Benang-benang fibrin nanti akan membentuk anyaman pada luka, sehingga sel darah yang lewat akan terjerat, sehingga darah akan membeku. Berikut kita bahas alat peredaran darah yang kedua, yaitu jantung. Jantung mempunyai 4 ruangan, 2 serambi atau atrium, dan 2 bilik atau ventrikel. Ruangan-ruangan jantung, silakan diperhatikan. Ada serambi dan ada bilik, yang bagian kiri disebut dengan serambi kiri, yang bagian kanan disebut dengan serambi kanan. Bagian yang berwarna merah adalah bagian kiri. Bagian kiri kaya akan oksigen. Sementara bagian kanan itu kaya dengan karbon dioksida. Berarti ruangan jantung kita yang warnanya biru itu darah yang dibawa adalah darah yang kaya karbon dioksida. Sedangkan yang warnanya merah itu darah yang dibawa adalah darah yang kaya oksigen. Serambi yang bagian atas, bilik yang bagian bawah. Di antara 4 ruangan ini, ruangan yang dindingnya paling tebal adalah bilik kiri. Bilik kiri mempunyai dinding paling tebal karena bilik kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh. Perhatikan aliran darah di dalam jantung. Tadi yang warnanya biru adalah bagian kanan. Dari serambi kanan, nanti darah akan masuk ke bilik kanan. Lihat ada katupnya. Katup ini hanya bisa membuka ke satu arah. Ketika darah sudah turun, maka katupnya akan menutup dan darah tidak akan bisa mengalir balik lagi. Nah, dari serambi kanan, darah masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah nanti akan keluar. Lihat arah alirannya. Keluar menuju ke paru-paru. Nanti bercabang 2, paru satu ke paru-paru kiri, yang satu ke paru-paru kanan. Darah yang dibawa ke paru-paru, darah yang kaya karbon dioksida. Di paru-paru, darah dibersihkan. Karbon dioksidanya dilepaskan, ganti mengikat oksigen. Setelah mengikat oksigen dari paru-paru, darah dari paru-paru masuk kembali ke jantung melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis. Nah, masuk ini ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri nanti akan darah dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh. Ini ada pembuluh nadi besar. Pembuluh nadi besar ini asalnya dari bilik kiri. Nanti akan membawa darah menuju ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh
nanti akan kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kanan. Begitu seterusnya, tidak pernah ada hentinya. Itulah sistem peredaran darah pada tubuh kita. Kita bahas lebih lanjut berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Perhatikan gambarnya. Yang diberi warna merah itu adalah pembuluh nadi atau kapiler. Pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri warnanya merah karena yang dibawa adalah darah yang kaya oksigen. Pembuluh nadi bercabang-cabang, arteri bercabang-cabang menjadi arteriol. Cabang yang lebih kecil itu namanya arteriol. Kemudian bercabang-cabang lagi menjadi sangat halus, namanya adalah pembuluh kapiler. Kapilernya ini dibesarkan supaya kalian bisa melihat gambarannya di dalam kapiler itu yang terjadi apa. Di dalam kapiler, darah yang berasal dari pembuluh nadi diberikan ke sel tubuh. Setelah itu ganti mengambil darah yang kaya karbon dioksida yang dari sel tubuh diambil oleh kapiler, kemudian dibawa masuk ke pembuluh balik atau vena yang warnanya biru. Vena ini nanti akan membawa darah menuju ke jantung. Dari jantung dikirim ke paru-paru. Begitu seterusnya. Lanjut. Kita lihat perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Dimulai dari letaknya, pembuluh nadi letaknya agak tersembunyi, tidak tampak dari permukaan. Tapi kalau vena itu dekat permukaan kulit, biasanya pada permukaan kulitmu ada warna kebiru-biruan, itu adalah pembuluh balik atau vena. Yang kedua, denyut. Pada pembuluh nadi, denyutnya bisa dirasakan. Kalian bisa merasakan denyut nadi misalnya pada pergelangan tangan kalian. Dekat pergelangan tangan, kalau kalian tekan dengan 3 jari, bagian depan, itu kalau ditekan dengan 3 jari, maka ada rasa denyutan. Denyutan itu seirama dengan denyut jantung. Atau pada leher. Leher samping kiri dan kanan, itu kalau kita tekan, maka kita bisa merasakan adanya denyutan. Tetapi kalau pembuluh vena, denyutannya tidak terasa. Meskipun pembuluh vena itu tampak di permukaan tubuh, tapi tidak ada denyutan karena memang tidak berdenyut. Yang ketiga, elastisitas atau dinding pembuluhnya. Pada arteri elastisitasnya tinggi karena kadang-kadang arteri itu harus membawa darah dalam jumlah yang banyak secara tiba-tiba. Misalnya ketika kalian terkejut, jantung akan memompa darah dengan kuat, maka darah yang mengalir lewat arteri itu jumlahnya banyak dan tiba-tiba, berarti arteri harus bisa melar dengan baik supaya tidak terjadi pecah pembuluh. Tapi kalau pada vena, elastisitasnya rendah karena pada vena itu tidak pernah terjadi aliran darah yang secara tiba-tiba jumlahnya banyak. Aliran darah pada vena itu tergantung pada gerakan otot. Kalau kita bergerak, maka aliran pada vena juga akan lancar. Makanya anak yang rajin bergerak, rajin berolahraga, rajin bekerja, itu tubuhnya cenderung sehat karena aliran darahnya lancar. Yang keempat, arah aliran. Pada nadi, darah mengalir meninggalkan jantung. Tapi kalau pada vena, darah menuju jantung. Yang kelima, katupnya. Pada nadi hanya ada satu katup, letaknya di pangkal jantung. Sementara pada vena, katupnya banyak, ada di sepanjang pembuluh. Karena kadang-kadang pada vena itu aliran darah sangat lambat. Misalnya ketika sedang duduk diam, itu aliran darahnya lambat. Sehingga darah yang sudah naik itu tidak boleh turun lagi, maka katupnya akan menutup.
Maka dari itu katupnya dibuat banyak, ada di sepanjang pembuluh untuk mencegah supaya darah tidak balik lagi. Berikut, sistem peredaran darah pada manusia. Ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran darah besar. Karena dua macam, maka pada manusia itu disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Sekali beredar ke seluruh tubuh, darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Kita lihat sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah serambi kanan. Ingat-ingat. 1 serambi kanan, dari serambi kanan masuk ke nomor 2, 2 adalah bilik kanan. Dari bilik kanan keluar, panahnya ke kiri dan ke kanan, yaitu melewati pembuluh nadi paru-paru menuju ke paru-paru. Nomor 3 itu pembuluh nadi paru-paru, kiri dan kanan. Nomor 4, paru-parunya, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di dalam paru-paru, darah melepaskan CO2, ganti mengikat oksigen. Setelah mengikat oksigen, darah yang sudah berwarna merah kembali, warnanya merah cerah, akan masuk melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis, nomor 5, masuk ke serambi kiri. Jadi, urutan sistem peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, kemudian bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, kemudian paru-paru, kemudian melewati pembuluh balik paru-paru menuju serambi kiri. Itu sistem peredaran darah kecil. Dilanjut berikutnya. Sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar melanjutkan tadi yang kecil, dari yang kecil tadi terakhir masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri keluar melalui aorta, pembuluh nadi yang paling besar namanya aorta. Aorta bercabang menjadi pembuluh nadi menuju ke seluruh tubuh, tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Memberikan berbagai macam zat yang diperlukan tubuh, oksigen, sari-sari makanan, enzim, hormon, dan lain-lain. Menuju ke seluruh bagian tubuh, ke tangan, ke tubuh tengah, ke tungkai atau kaki, ke kepala, dan sebagainya. Setelah itu, darah mengambil zat-zat sisa. Darah yang sudah banyak mengandung zat sisa ini membawa CO2 juga akan kembali ke jantung melalui pembuluh balik besar. Pembuluh balik besar dari atas dan dari bawah, dua-duanya masuk ke serambi kanan. Serambi kanan, yang dari atas masuk serambi kanan, yang dari bawah juga masuk ke serambi kanan, dari serambi kanan ke bilik kanan. Ibu ulang, urutan sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, seluruh tubuh, kemudian masuk kembali ke serambi kanan. Atau kalau pembuluhnya disebutkan berarti bilik kiri, pembuluh nadi di seluruh tubuh, kemudian pembuluh balik, lalu serambi kanan. Itu sistem peredaran darah besar. Berikut. Jantung bekerja dengan cara berkontraksi. Kita lihat kontraksinya. Ketika otot-otot bilik jantung berkontraksi, maka akan menyebabkan tekanan pada bilik kiri jantung.
Tekanan pada bilik kiri jantung ini diteruskan ke pembuluh nadi sehingga dapat dirasakan pada dinding pembuluh nadi. Itulah yang disebut dengan denyut nadi. Jadi, denyut nadi seirama dengan denyut jantung. Ketika jantung berkontraksi, ada yang disebut sistol dan ada yang disebut dengan diastol. Tekanan pada saat otot jantung berkontraksi ini disebut dengan sistol. Sedangkan pada saat otot jantung relaksasi itu disebut dengan diastol. Di bawah ini kita perhatikan ada proses sistol dan diastol pada jantung. Perhatikan tanda titik-titik yang membentuk panah. Ketika bilik jantung berkontraksi, maka serambi mengembang. Saat serambi mengembang, maka darah yang dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi. Setelah itu, yang B ganti, biliknya mengendor. Ketika bilik mengendor atau mengembang, maka darah yang dari serambi akan masuk ke bilik. Darah masuk ke bilik. Setelah bilik penuh dengan darah, bilik akan berkontraksi lagi. Ketika bilik berkontraksi, maka darah yang dari bilik kiri keluar menuju ke seluruh tubuh, sedangkan yang dari bilik kanan keluar menuju ke paru-paru. Demikian pembahasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.